BTTH Kaisar Api, episode 366. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Batuk-batuk, iblis cahaya. Melihat sosok bayangan bermandikan cahaya suci tak jauh darinya, Dewa Jiwali mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata, "Pada saat ini, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya bergulung di pedalaman gurun langit, dan di akhir pemandangan seperti gelombang pasir dan debu yang besar, sesosok yang kesepian dan sombong berdiri. Aku tidak tahu kenapa, iblis cahaya itu mempunyai kebencian yang amat sangat terhadap dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul hari ini? Terlebih lagi, orang ini benar-benar akan menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah matahari terbit dari barat?" Satu persatu pertanyaan terus-menerus mengganggu pikiran Lord Li Sol, namun yang tidak diduga oleh Lord Li Sol adalah bahwa Xiao Senseng yang tinggal di dalam tubuh Xiao Yan, ternyata bisa menggunakan kekuatan Xiao Yan untuk mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, menahan pukulan terkuatnya, bahkan hampir menyebabkan luka fatal pada dirinya sendiri. Iblis cahaya. Dengan kemunculan iblis cahaya yang tiba-tiba, pertempuran antara Xiao Yan yang jahat dan Master Jiwa Li terhenti sementara, dan He Xiaolonglang serta Yu Er tak kuasa menahan napas. Iblis cahaya telah memimpin pasukan untuk menyerang wilayah Jiwa Li selama lebih dari setengah tahun. Meskipun belum pernah melampaui kekuatan Dosian Bintang 7, tampaknya mereka sedang merencanakan sesuatu. Namun, pertempuran semacam itu telah membuat seluruh wilayah Jiwa Li panik, dan pemimpin Iblis Wei, Iblis Cahaya, tidak pernah muncul. Sekarang Iblis Cahaya telah muncul, dan dia masih menyelamatkan penguasa Jiwa Li dari bahaya. Mereka berdua tak bisa tidak waspada. Penguasa Jiwa Li adalah penguasa wilayah. Jika dia bergabung dengan Iblis Cahaya, aku khawatir. Iblis Cahaya, Xiao Yan, yang berada di jurang terdalam, baru saja keluar dari jurang tak berdasar di gurun. Ia menatap bayangan di samping Dewa Jiwa dengan acuh tak acuh, lalu kehilangan suaranya. Kekuatan Dewa Jiwa Li berada di luar imajinasinya. Meskipun akhirnya ia mematahkan kekuatan petirnya, ia bisa melukainya dengan serius dalam sekejap mata, tetapi iblis cahaya itu melompat keluar di tengah jalan, yang membuat hati Xiao Yan yang jahat mencelos. Diriku yang sekarang sangat lemah, dan aku khawatir aku tidak bisa lagi menggunakan kekuatan setengah reinkarnasi. Akan sangat sulit menghadapi iblis cahaya. Lagi pula, aku baru saja menghadapi pukulan telak dari penguasa jiwa, tetapi itu masih terlalu menguras tenaga. Jangan salah paham, aku tidak ada hubungannya dengan bajingan ini. Melihat tatapan heran ketiga Xiao Yan, iblis cahaya wanita Qianying mengangguk ringan dan berkata dengan santai. "Lalu, siapa dirimu?" Lord Li Sol juga bingung saat ini. "Aku punya perseteruan yang tak terbantahkan dengan penguasa Jiwa Li, dan hanya aku yang bisa membunuhnya." Saat berikutnya, mata indah iblis cahaya itu tertuju pada penguasa Jiwa Li, dan suara amarah yang menggelegar di langit memenuhi udara. Dalam sekejap, pasir dan debu tak kunjung berhenti. Diiringi suara iblis cahaya, ia meraung keras, bagaikan anjing ganas yang marah, dan gelombang pasir dan debu yang besar itu mencekik. "Iblis cahaya, aku tidak punya dendam dan permusuhan denganmu di masa lalu. Kenapa kau memanggil seluruh pasukan iblis untuk menyerangku di wilayah Jiwa Li?" Mendengar kata-kata iblis cahaya, penguasa Jiwa Li bertanya langsung tanpa kehilangan auranya. "Hahaha, Guru Li Sol, Anda sungguh orang mulia yang sering lupa. Kau masih mengingatnya." Saat itu, di telapak tangan putih iblis cahaya, sebuah gulungan indah dilemparkan langsung ke arah penguasa Jiwa Li. Ini, bagaimana mungkin? Penguasa Jiwa Li awalnya tidak mengerti, tetapi saat ini, dia menatap pria yang mendominasi di gulungan itu, tetapi matanya berubah terkejut. "Setan cahaya, istri Kaisar Iblis." Begitulah. Setelah beberapa saat, Lord Li Sol meraung panik seolah-olah dia tahu yang sebenarnya, ekspresinya berfluktuasi, dan dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah iblis cahaya. "Hari itu, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri kau telah menghancurkannya sepenuhnya. Hari ini, aku akan mengorbankan nyawamu untuk menghormatinya." Setelah beberapa saat, iblis cahaya itu berbicara pelan, dan suaranya mengandung jejak niat membunuh yang dingin, menyapu.
itu, niat jahat Xiaoyan dan He Xiaolonglang menatap pria yang mendominasi di gulungan itu, tetapi alis mereka berkerut. Kaisar Iblis, Guru, kata keduanya hampir serempak. Pada gulungan itu, terdapat seorang laki-laki yang cukup tampan, dengan ekspresi menghina dan fitur wajah bersudut, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan di balik lengan bajunya yang berwarna hijau tua, terdapat aura mengerikan yang melampaui langit dan bumi. Tidak mungkin. Setelah beberapa saat, He Xiaolonglang tiba-tiba terkejut seolah teringat sesuatu. Sebagai satu-satunya penguasa dunia iblis, Kaisar Iblis pernah mendapatkan seorang istri ketika dia disegel bersama oleh para petinggi tiga alam, dan setelah Kaisar Iblis disegel, istrinya juga menghilang, tetapi serigala naga hitam masih mengingatnya hingga hari ini. Kaisar Iblis telah secara khusus menginstruksikan dirinya sendiri bahwa dia harus menemukannya, jika tidak, setelah dia mengetahui kebenaran masalah ini, dia mungkin melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal. Aku tak percaya iblis cahaya itu ternyata istri Kaisar Iblis, jadi Kaisar Iblis juga berkolusi dengan ras jahat dari luar wilayah tanpa izin. Mati itu memang pantas. Melihat iblis cahaya dengan aura yang begitu ganas, sang penguasa jiwa tersenyum perlahan. Namun, hal yang paling membingungkan bagi penguasa jiwa Li adalah bahwa di antara ras-ras jahat di luar dunia, hampir semua ras jahat tidak memiliki aura cahaya sama sekali. Sekarang, kekuatan iblis cahaya sama sucinya dengan cahaya. Jika penguasa jiwa Li menebak dengan benar, saya khawatir ini milik kekuatan tahta suci di dunia manusia. Hahaha, Tuan Jiwa Li, Anda akan tetap keras kepala bahkan saat Anda akan mati. Gunakan saja kematianmu untuk memberi penghormatan kepada tubuh spiritualnya. Cahaya, iblis cahaya, yang awalnya tenang, menjadi begitu gelisah oleh penguasa jiwa Li, dan lapisan-lapisan cahaya meledak seperti riak di sekujur tubuh. Dalam waktu singkat, ia menyelimuti seluruh pedalaman gurun. Napas, tak tergoyahkan, seperti para dewa di atas. Sialan, dengan tindakan iblis cahaya seperti ini, aura hantu di sekitar jiwa Tuan Li merosot tajam. Bahkan kekuatan niat jahat Xiaoyan pun melemah dengan cepat, dan energi tempur berbasis cahaya pun menindas mereka, menciptakan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iblis cahaya adalah istri tuannya. Nyonya, Tuan belum jatuh, Anda tidak boleh melakukan hal-hal bodoh. Dan melihat iblis cahaya yang sedang marah, serigala naga hitam hanya bisa membela diri untuk sementara. Jika ia menghadapi fluktuasi tirani seperti itu, saya khawatir serigala naga iblis hitam hanya akan terluka parah dalam sekejap. Pada awalnya, Kaisar Iblis disegel bersama oleh para ahli dari tiga alam, dan dunia iblis mereka memanggil Kaisar Iblis untuk jatuh ke dunia luar, agar tidak membiarkan orang-orang yang berniat memanfaatkan api tersebut, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa suara ini sampai ke telinga iblis cahaya, dan entah mengapa iblis cahaya membacanya. Adegan demi adegan itu mengubah sifatnya secara drastis. Awalnya, ia hanyalah seorang petinggi di tahta suci dunia manusia. Setelah menjalani kehidupan pribadi dengan Kaisar Iblis, keduanya berpisah dan bersiap untuk kembali menyelesaikan masalah dan keluhan pasukan masing-masing, sehingga menyepakati kencan pribadi seumur hidup. Namun, saat itu, keduanya tidak mengetahui identitas asli mereka. Sayangnya, keduanya baru saja berpisah, dan Kaisar Iblis disegel. Oleh karena itu, para pejabat senior tahta suci, melalui suatu cara khusus, melihat bahwa Kaisar Iblis disegel bersama oleh tiga penguasa dunia. Dalam kemarahan yang meluap-luap, hasrat untuk membalas dendam, ia jatuh ke dalam jurang dan menjadi iblis cahaya sejati. Sekarang, memanggil pengawal iblis untuk menyerang Li Sol Domain hanya untuk melenyapkan penguasa Li Sol sepenuhnya, dan untuk membalaskan dendam suami yang telah tunduk kepada penguasa Li Sol. Namun sang iblis cahaya sejak awal tetap berada dalam kegelapan, sehingga ia terus-menerus melakukan kesalahan, karena ia tidak tahu bahwa sang Kaisar Iblis diketahui bersifat abadi, sehingga ia pun dibasmi oleh para penguasa tiga alam dan tidak tumbang seluruhnya, namun sayang ia tidak mengetahui itu semua. Pada saat ini, sinar cahaya turun, dan napas suci yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah para dewa sedang menghukum para penjahat. Kekuatan iblis cahaya diperbesar tanpa batas, dan samar-samar, langsung menyentuh reinkarnasi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan segera membuka jalan bagi iblis cahaya. Sinar cahaya putih bersih itu berubah menjadi gaun putih,
menghiasi napas iblis cahaya dengan aura yang sangat sakral, serius dan tak tergoyahkan. Pakaian orang suci yang cerah. Bagaimana mungkin? Melihat iblis cahaya yang dikelilingi gaun putih, Lord Li Sol tak kuasa menahan diri untuk kehilangan suaranya. Pakaian suci yang berkilau, ini bukan hanya kekuatan bersenjata, tetapi juga baju zirah. Setelah mengenakannya, kekuatan akan meningkat secara signifikan. Mungkin kekuatan iblis cahaya belum mencapai taraf samsara, hanya Dewa Petarung Bintang 8, tetapi sekarang setelah jubah suci cahaya ditambahkan, perlahan ia berubah menjadi pemandangan baju zirah putih yang dibalut dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya. Baju zirah putih itu berubah menjadi pakaian suci yang tak tertandingi kemurniannya. Setelah hembusan napas iblis cahaya didorong ke puncaknya. Setengah waktu, tak lama kemudian, sepasang sayap putih susu perlahan terbentang di puncak gelombang pasir raksasa. Sosoknya ramping, mengenakan baju zirah putih. Baju zirah putih itu sepenuhnya mengusir atmosfer suram yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gurun, dan tubuhnya berkilauan bak matahari. Setan cahaya di bawah setengah reinkarnasi. Bajingan, melihat iblis cahaya yang begitu menakutkan, sudut mulutnya terus berkedut, dan mantra suci terus merasukinya. Setelah beberapa saat, mantra-mantra itu berubah menjadi lingkaran cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh pedalaman gurun, dan bahkan tak terhitung banyaknya orang di gurun. Elemen, energi, semuanya diam-diam merayap turun dalam sekejap, seolah menyambut Dewi Cahaya yang sesungguhnya. Brengsek, iblis cahaya, hentikan aku. Apa kau akan menghancurkan tempat ini? Melihat energi suci semakin padat dan terang, tubuh jiwa ilusi dewa jiwa tak kuasa menahan gemetar. Sekalipun dia menyentuh reinkarnasi, jika iblis cahaya di depannya melepaskan serangan yang begitu mengerikan, satu-satunya akhir baginya adalah kehancuran. Hahaha, Li Hun, ketika kau bergabung dengan para pendekar tiga alam untuk membunuhnya, bagaimana mungkin kau bisa berhati lembut? Jadi, aku hanya ingin kau merasakan sakitnya pemakan jiwa Wang-Wang. Bahkan rasa sakit ini tidak lebih hebat dari 1/10.000 dari apa yang dia derita dulu. Hari ini kau pasti akan mati. Melihat kepanikan yang hanya tampak di wajah Lord Li Sol, iblis cahaya tersenyum. Sejak ia tahu Kaisar Iblis telah sepenuhnya jatuh, ia telah meninggalkan statusnya sebagai anggota tingkat tinggi Tahta Suci, dan meninggalkan Tahta Suci dengan putus asa. Dari Dewi Cahaya yang dikagumi dunia, ia telah direduksi menjadi iblis cahaya yang kini dibenci dunia. Rasa sakit dan siksaan yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tahu? Tapi semua ini tidak penting. Selama kau bisa melenyapkan penguasa jiwa Li sepenuhnya dan membalaskan dendamnya, bahkan jika itu hancur, apa yang perlu ditakutkan? Namun hari ini, iblis cahaya datang dengan tekad untuk mati, dan tujuannya adalah untuk binasa bersama penguasa jiwa Li. Iblis cahaya, Kaisar Iblis belum mati. Hari ini kamu begitu agresif, jika kamu ketahuan oleh Kaisar Iblis, aku khawatir dia juga akan merasa kasihan padamu, dan kemudian kalian akan benar-benar dipisahkan. Lagi pula, aku, wilayah jiwa Li, bukanlah tempat di mana kalian, orang asing, bisa bebas berkeliaran. Penguasa jiwa Li dengan paksa menahan amarah di hatinya dan meraung. Tidak mati. Saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri dan mendengarnya dengan telinga saya sendiri, bagaimana mungkin itu palsu? Mulai sekarang, atas nama Dewa Cahaya, aku akan menghakimimu secara menyeluruh. Pergilah ke neraka dengan segala penyesalanmu. Jangan memprovokasi dia, dan jangan berinisiatif bergabung dengan dua kekuatan dunia lain untuk menghancurkannya. Teknik cahaya terlarang, pedang iblis penghakiman cahaya. Nyanyian bernada tinggi itu terdengar lantang, bagaikan suara suci yang memurnikan kejahatan di dunia, dan bergema sepenuhnya di pedalaman gurun. Untuk sesaat, iblis cahaya itu mengenakan baju zirah putih dan Buddha yang berkibar, dan teks-teks kuno berwarna putih susu yang tak terhitung jumlahnya, seperti, dengan kehidupan, berdetak perlahan, dan menggambarkan seluruh pedalaman gurun. Bahkan di hadapan kekuatan ini, kekuatan-kekuatan lain tampak sekecil semut. Gila. Melihat iblis cahaya yang sedang gila dan tak ragu mengaktifkan teknik terlarang, wajah sang penguasa jiwa akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Terlarang, kata tidak penting mengandung semacam kekuatan tertinggi, karena hanya tahta suci yang memiliki tingkat seperti itu.
Yang disebut seni terlarang adalah sama dengan seni abadi tingkat atas di dunia 1000 besar, tetapi tidak ada pembagian seni abadi di tahta suci, dan seni abadi setara dengan seni terlarang. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam menampilkan teknik terlarang, hanya orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di tahta suci yang telah diintimidasi oleh para malaikat. Begitu teknik terlarang itu digunakan, ribuan mil daratan akan lenyap. Dalam 100 tahun, tak akan ada rumput yang tumbuh, bahkan akan berubah menjadi area hancur yang tak layak huni bagi manusia manapun. Mungkin kasar untuk mengatakan bahwa teknik terlarang adalah teknik bertarung terkuat di bawah teknik dewa. Dan teknik terlarang semacam ini hanya dapat dilakukan oleh kekuatan tertinggi tahta suci. Aduh, melihat kemarahan iblis cahaya yang diprovokasi oleh dewa jiwa hanya dalam beberapa kata, He Shenlonglang tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia setia kepada Kaisar Iblis, dan nyawanya pun dikorbankan oleh Kaisar Iblis. Apapun yang terjadi hari ini, ia harus melindungi Xiao Yan dan Iblis Cahaya, meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, jika ia ingin mengatakan yang sebenarnya, ia hanya akan melakukannya setelah teknik terlarang ini benar-benar tiba. Sebab, jika mantra terlarang sudah mulai diucapkan, mantra tersebut tidak dapat dihentikan kecuali penggunanya meninggal. Teknik terlarang elemen cahaya, serangan tunggal terkuat, pedang penghakiman cerah. Xiao Yan yang jahat di samping mengendalikan tubuhnya dan mencondongkan tubuh ke arah serigala naga hitam. Jubah gelap di belakangnya memancarkan semburan fluktuasi yang kuat, melindungi mereka bertiga. Bahkan Xiao Senseng tidak berdaya saat ini, dan kemudian dia hanya bisa menunggu teknik terlarang itu digunakan dengan aman. Orang gila, orang gila, orang gila. Melihat aura yang membumbung tinggi, iblis cahaya dengan kekuatan setengah reinkarnasi dalam waktu singkat. Melihat ke atas kepalanya, gagang berwarna kuning seukuran 100 meter. Pedang cahaya suci perlahan terbentuk, dan Master Jiwa Li tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi. Begitu teknik terlarang itu ditunjukkan oleh iblis cahaya, saya khawatir tempat ini akan berubah menjadi tumpukan reruntuhan, dan tidak akan dapat pulih selama 100 tahun dan 1000 tahun, dan inilah markas Li Hunyu. Dan dia hanya bisa bertahan secara diam-diam, hal semacam ini, siapapun akan bersikap kasar. Iblis cahaya, kau memaksaku. Melihat perpecahan cahaya yang begitu berani, raut wajah sang penguasa jiwa mulai berubah, dari wajah penuh ketakutan menjadi apatis, bahkan kegilaan, dan kegilaan ini. Di antara mereka, bahkan ada yang meremehkan, seolah-olah serangan iblis cahaya ini tidak menimbulkan ancaman apapun. Setelah beberapa saat, pupil matanya berubah menjadi merah muda yang langka. Di saat yang sama, ia tidak menatap iblis cahaya yang sedang menggunakan teknik terlarang, karena ia tahu bahwa dengan kekuatannya, ia tak akan bisa menggoyahkannya sedikit pun, tetapi sudut mulutnya berubah. Menjadi gila, seni jiwawan. Dengan dengusan pelan, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas pedalaman gurun, dan segera berubah menjadi barisan prajurit pasir kuning berbaju zirah, berdiri dengan hikmat di samping Dewa Jiwa Li. Tidak bagus. Pada saat ini, Xiao Yan, yang bersembunyi di alam jiwanya, tiba-tiba menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya. Apa yang terjadi? Xiao Senseng telah membalas kekuatannya sejak iblis cahaya muncul, dan sekarang bertanya pada Xiao Yan di Laut Doki. Dia tidak mau memakan Acaccia dan Broken Enteritis. Pikiran gila memenuhi hati Xiao Yan. Simpan untukku. Zaidu meraung, dan api merah muda yang diam-diam berdiri di telapak tangan Dewa Jiwa Li langsung dilemparkan ke tubuh jiwanya. Dengan penampilan seperti itu, penguasa jiwa Li benar-benar ingin langsung melahap Acaccia Broken Enteritis. Tidak bagus, orang ini benar-benar akan melahap Acaccia Broken Enteritis. Melihat tindakan penguasa jiwa Li, Xiao Yan, yang berada di dunia Doki, kehilangan suaranya. Xiao Yan tahu bahwa Acaccia Broken Enteric Inflammation adalah api suci yang agak misterius di antara api suci. Jika metode yang dikuasai oleh penguasa jiwa ditelan olehnya, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan. Hei, sungguh tidak mungkin. Saat itu, Yuer menggelengkan kepalanya pelan, jelas tidak ada yang bisa ia lakukan. Master Jiwa Li saat ini telah menguasai metode menelan api suci dengan tubuh jiwa, dan bahkan metode pengendalian yang dibanggakan Akademi Jiwa mereka telah sepenuhnya dipatahkan. Yuer selalu bertanya-tanya mengapa Master Jiwa Li tidak menelan api suci,
ternyata api suci itu disimpan sebagai cadangan, karena jika Master Jiwa Li menangkap Xiao Yan, maka efek menelan api akasia akan semakin tinggi. Kekuatan menelan tubuh jiwa saat ini secara alami tidak sebanding dengan kesempurnaan menelan tubuh manusia. Saat ini, penguasa jiwa Li sudah berada di alam semi-reinkarnasi yang sebenarnya. Setelah ditelan oleh akasia dan penyakit enterik patah, ia menerobos ke alam reinkarnasi yang sebenarnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saya khawatir teknik terlarang iblis cahaya tidak akan mampu melukainya secara serius. Bahkan Xiao Senseng dan iblis cahaya, dua setengah reinkarnasi untuk berurusan dengan penguasa jiwa di bawah reinkarnasi, tidak memiliki peluang untuk menang. Reinkarnasi, setengah reinkarnasi, perbedaannya hanya satu kata, tetapi sangat berbeda. Dan yang paling penting, setelah ia berhasil ditelan oleh sang dewa jiwa, ia akan terlahir kembali sebagai manusia sungguhan dari jiwa yang tidak dapat memadatkan tubuh manusia. Jika Anda bertanya kepada penguasa jiwa Li saat itu, saya khawatir dia akan menjadi Seon yang sebenarnya, orang paling kuat yang belum pernah dilihat oleh penguasa jiwa Li sebelumnya. Boom, butuh waktu lama untuk menampilkan teknik terlarang itu, dan dalam waktu tersebut, iblis cahaya bagaikan dewi cahaya di bawah perlindungan pakaian suci cahaya. Ia menghentikan penampilannya, dan penguasa jiwa Li pun terbungkus sepenuhnya oleh riak energi merah muda akibat melahap Acacia Broken Enteritis. Kekuatan domain yang disertakan dengan Acacia Broken Enteritis. Setelah beberapa saat, kekosongan jiwa Dewa Li sepenuhnya diselimuti oleh api merah muda, tampaknya memasuki alam itu untuk melahap akasia dan enteritis patah. Kekuatan alam itu membuatnya mustahil untuk dideteksi, atau bahkan ditembus. Untuk sesaat, di langit, aura cahaya agung berkumpul dengan liar. Di saat yang sama, pemandangan api merah muda di kehampaan juga menghasilkan semacam kekuatan tirani, tetapi sekujur tubuh keduanya mengandung semacam kekuatan yang tak terukur. Kekuatan yang mengerikan, menakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa situasi pertempuran akan hancur total, tidak peduli siapa yang berhasil pertama kali. Saya tidak ingin melakukan ini, tetapi sayangnya saya terpaksa membantu. Meskipun ini akan membuat rencanaku selanjutnya jadi sangat merepotkan, tapi nak, ingatlah. Benda dan tubuh di dalam tubuhmu diciptakan khusus untukku, kau tak boleh mati. Tepat ketika penguasa jiwa Li baru saja tenggelam ke dalam kehampaan api merah muda, sebuah transmisi suara dari jiwa mengalir ke laut Doki Xiao Yan. Ini mengejutkan jiwa Xiao Yan. Jelas itu adalah suara terakhir yang ditinggalkan oleh penguasa jiwa Li, dan dari suara mengerikan ini, Xiao Yan dapat dengan mudah mengatakan bahwa penguasa jiwa Li memiliki keyakinan penuh untuk memasuki siklus reinkarnasi. Hei, setelah beristirahat, suasana kembali tenang, tetapi saat ini, mata Xiao Yan tampak muram. Jelas, mereka tidak menyangka situasi ini, kalau tidak, iblis cahaya tidak akan menyerang, dan saat ini penguasa jiwa Li telah sepenuhnya dikalahkan. Ayo pergi, kita harus pergi sekarang. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan yang jahat berkata dengan suara yang dalam, dan baru setelah mencapai tahap setengah reinkarnasi, dia mengerti situasi saat ini. Dia awalnya tinggal di garis keturunan klan Xiao, dan secara tidak sengaja memasuki tubuh Xiao Yan. Sekarang dia akhirnya dibangunkan oleh Xiao Yan, tetapi dalam pertempuran tadi, dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Hanya kekuatan tingkat dewa bertarung bintang 8, begitu iblis cahaya dan penguasa jiwa Li dibebaskan, harganya akan sangat mahal, dan Yan Luo dari Istana 10 hanya dirinya sendiri yang dibangunkan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun, baik dirinya maupun Xiao Yan tidak dapat mati, 9 pembangkit tenaga listrik lainnya masih membutuhkan mereka untuk bangun. Aku tidak bisa pergi, aku harus membawa kembali iblis cahaya, karena dia istri majikanku. Jika kesalahpahaman ini tidak terselesaikan, aku akan malu pada majikanku. Hei Xia Longlang tersenyum licik, kematian bukanlah apa-apa baginya. Ketakutan, semangat juang yang membara di matanya tampak jelas. Aku juga tidak akan pergi. Yuer menggelengkan kepalanya pelan, tentu saja ia ingin melindunginya di saat-saat terakhir. Jika penguasa jiwa Li menerobos siklus reinkarnasi, dengan keganasannya, ia hanya bisa mati, jadi ia benar-benar ingin menyaksikan kematian jiwa Li dengan mata kepalanya sendiri. Entah penguasa itu terlahir kembali atau jatuh. Aduh, aku serahkan tubuh ini padamu, aku akan beristirahat.
Xiao Senseng hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan segera tinggal di alam jiwa Xiao Yan, dan menyerahkan kendali tubuhnya kepada Xiao Yan. Orang ini, penguasa jiwa Li, melahap api suci seperti ini, jadi tidak akan ada efek sampingnya. Xiao Yan baru saja mendapatkan kembali kendali, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tidak ada gejala sisa. Kalau bicara gejala sisa, itu sudah gejala sisa waktu dia lemah tadi. Sayangnya, Master Jiwa pada dasarnya berhati-hati, dan tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Yuer melambaikan tangannya dengan lemah. Senior, terima kasih atas apa yang telah terjadi. Mendengarkan kata-kata Yuer, Xiao Yan mengangguk senang, lalu menatap serigala naga Heisha. Hei, aku hampir lupa tentang bisnis. Kali ini aku keluar dari alam iblis untuk mencarimu. Jika ada waktu setelah alam hantu berakhir, kuharap kau mau kembali ke alam iblis bersamaku. Heishan Longlang menggaruk kepalanya dan menyeringai. Tidak masalah. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Bahkan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa perjalanannya ke dunia iblis pasti ada hubungannya dengan apa yang disebut Kaisar Iblis. Selanjutnya, tunggu saja dengan tenang. Setelah beberapa percakapan, kamu berbisik. Saya khawatir, tidak sesederhana itu. Apakah saya benar, Tuan Kuil Dewa Barat? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum santai, matanya tertuju pada pasir keemasan di atas pedalaman gurun. Krak, dengan suara berderak, pasir kuning di dasar pedalaman gurun bergetar aneh, dan sebuah gerbang angkasa gelap tiba-tiba muncul di atas gurun. Hahaha, tajam sekali penciumannya. Seperti yang diharapkan dari orang yang ditunjuk oleh penguasa jiwa Li untuk waspada. Saat suara Xiao Yan jatuh, ratusan bayangan hitam berhamburan keluar seperti cacing dari gerbang angkasa di atas gurun. Fang Hao, penguasa kuil barat. Hua Shao, kepala Li Hunwei. Nama-nama yang familiar keluar dari mulut Yuer. Tuan Li Sol benar-benar siap untuk jalan reinkarnasi ini. Melihat 100 pria kuat di depannya, Heishan Longlang tiba-tiba tertawa, dan aura iblisnya menyebar ke langit. Dia tahu bahwa ratusan bayangan hitam ini semuanya adalah elit di kuil, dan kekuatan mereka hampir berada di jajaran petarung abadi bintang 6, dan bahkan petarung abadi bintang 8, ada 4 dari mereka. Atas perintah penguasa jiwa Li, tangkap Xiao Yan, orang paling dicari di wilayah jiwa Li, yang menghalangi jalan. Bunuh. Ratusan pria kuat berbaris, dan ekspresi Fang Hao berubah, dan senyum sinis dengan kemenangan di tangannya menyebar. Pada saat ini, hanya ada Heisha Longlang di tahap tengah dari 8 bintang fighting immortal, dan Yuer, yang memiliki kekuatan 8 bintang fighting immortal di tahap awal, dan Xiao Yan, yang hanya 5 bintang fighting immortal. Bagaimana menghadapi para elit di kuil barat ini, dan Li Sol Guard. Mereka adalah 4 petarung abadi bintang 8. Adapun 2 kekosongan di atas pedalaman gurun, mereka terus berubah. Setelah transformasi selesai, saya khawatir tempat ini akan berubah menjadi api penyucian yang sesungguhnya. Xiao Yan, kalau aku tahu tentang hari ini, kenapa harus terjadi? Fang Hao berdiri di tanah gurun, pasir kuning memenuhi udara, dan kekuatan guntur muncul di belakangnya sambil tersenyum. Kali ini bahkan Xiao Yan kesulitan terbang. Aku sudah menduganya sejak lama. Xiao Yan tidak terkejut dan tersenyum tipis. Dia tahu situasinya sendiri. Aku khawatir situasi hari ini sudah hancur ketika dia muncul di Tan Suci Abadi. Namun, untuk menghidupkan kembali Mu Yingying, Xiao Yan harus memiliki Acacia Heartbroken, jadi Longtan Tigers dan ini, apapun yang terjadi, harus datang. Dan bahkan Xiao Yan tidak mengetahuinya, kakak perempuannya Hao Nier mengetahui konspirasi Master Jiwa Li, jadi dia pergi, tetapi Xiao Yan tidak mengetahuinya. Sekarang setelah kau tahu, ayo kita tangkap, kata Fang Hao sambil tersenyum. Ada banyak api suci di tubuh Xiao Yan. Master Jiwa Li secara pribadi berjanji pada dirinya sendiri, dan dia bahkan bisa mewariskan metode melahap api suci kepada tubuh jiwanya. Semua ini telah merenggut hati mereka dan membuat mereka benar-benar menjadi penjahat yang patuh. Ayo, kata Xiao Yan sambil tersenyum, tatapannya tajam. Sekalipun mati, Xiao Yan tak akan menyerah, karena darahnya berasal dari darah keluarga Xiao, dari darah di lubuk jiwanya. Izinkanlah, anak kecil, situasinya sedang berubah sekarang. Aku akan meminjamkanmu sebagian kekuatanku.
Itu akan memungkinkanmu memiliki kekuatan Dosian bintang 8 dalam waktu singkat, dan selanjutnya terserah padamu. Aku harus memulihkan kekuatanku. Aku punya firasat akan ada pergerakan besar dari Dewa Jiwa. Setelah bernapas, Xiao Senseng, yang tersembunyi di alam jiwa Xiaoyan, berkata dengan tegas. Jika Dewa Jiwali benar-benar menerobos reinkarnasi, saya khawatir yang menanti mereka adalah situasi kehancuran. Jadi Xiao Senseng harus memulihkan kekuatannya ketika Dewa Jiwali melahap akasia dan enteritis rusak, dan mungkin menggunakan beberapa cara yang menakutkan melalui waktu, untuk perlindungan diri. Melindungi Xiaoyan berarti melindungi diri sendiri. Lagi pula, 9 Yama lainnya masih ada dalam garis keturunan klan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan ditangkap oleh penguasa Jiwali, klan Xiao mereka mungkin takkan pernah bisa bangkit, dan Xiao Senseng adalah 10 kuil Yama. Aula 5 Raja harus menghentikan hal semacam ini. Terima kasih, senior. Ini semua disembunyikan oleh pil obat para junior. Para senior, tolong jangan menolak. Dalam sekejap, di telapak tangan Xiaoyan, Kaisar Yanji mendorong Xiao Senseng. Sayang sekali kekuatan Xiaoyan lemah, tetapi Xiao Senseng mungkin punya solusi. Ini, cincin api Kaisar, anak baik. Kalau begitu, suara gembira itu terdengar, dan tepat di belakang Xiao Senseng, jubah suci bermotif hitam itu terlepas, melayang keluar dari alam jiwa, dan menuju Xiaoyan. Di sisi lain, cincin api Kaisar Xiaoyan juga disuntikkan ke dalam alam jiwa. Untuk sesaat, Xiao Senseng menatap cincin Dian, dan rahasia di dalamnya juga terungkap sedikit demi sedikit. Kekuatan kegelapan tertinggi. Kedua telapak tangan saling bergesekan, menyentuh senjata suci dari dunia bawah. Xiaoyan tersenyum perlahan. Ia bisa merasakan kekuatan yang mencapai langit dan mendalam yang terkandung dalam pakaian suci yang gelap itu. Tidak bagus, Hua Shao, hentikan dia. Kau tidak bisa membiarkannya memakai jubah jahat ini. Melihat jubah jahat yang tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan, wajah Fang Hao tiba-tiba bergetar hebat. Meskipun dia belum pernah melihat pertarungan antara Master Jiwali dan Xiao Senseng sebelumnya, dengan kekuatan 8 bintang pejuang abadi miliknya, dia merasakan ancaman nyata dari jubah jahat ini. Mampu membuat dirinya sendiri di tengah-tengah 8 bintang pejuang abadi merasakan tekanan yang sangat besar sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya pakaian jahat ini. Hahaha, biarkan aku datang ke kepala Aula Li Hongward. Tepat saat baju zirah Hua Shao berdengung, tepat saat ia hendak bertindak, siluet Yuer melayang dan langsung menyelimuti Hua Shao. Brengsek, penjaga kiri dan kanan, hentikan dia. Fang Hao meraung ketika Hua Shao dihentikan sementara, dan dua Dosian bintang 8 yang tersisa di tahap awal meraung, mengangkat telapak tangan mereka dan menembak Xiaoyan. Pergi. Kekuatan yang terkandung dalam aura yang menakutkan itu ternyata menjadi rasa fragmentasi di seluruh kehampaan gurun. Bang bang bang. Serangan yang tampak tirani itu berhasil dihadang sepenuhnya oleh energi iblis berwarna hijau tua. Serahkan saja padaku, serigala naga iblis hitam menghentikan serangan mengerikan itu dan langsung tersenyum pada Xiaoyan. Serahkan saja bajingan ini padaku. Melihat Hei Xiaolonglang dan Yuer bekerja keras, menatap kekosongan di sekitar mereka, racikan teknik terlarang, dan hembusan api merah muda yang semakin kuat, Xiaoyan perlahan tertawa. Benar-benar salah perhitungan, tapi meskipun kau punya benda jahat seperti ini, kau takkan bisa lolos hari ini. Melihat para petarung abadi bintang 8 di sekitarnya terlibat, Fang Hao meraung, begitu pula para ahli dan jiwa lain dari kuil barat. Wei, di sisi lain, berdiri dengan waspada di sekitar pedalaman gurun, menjaga ketat perlindungan di sini. Pertarungan para petarung abadi bintang 8, bukan petarung abadi bintang 6 atau bahkan beberapa petarung abadi bintang 7, dapat berpartisipasi, tetapi begitu ada perubahan dalam 3 pertempuran, para elit ini akan menjadi pisau dan kapak sungguhan, dan yang kalah akan sepenuhnya dihilangkan, dipenggal. Pakaian suci bercorak hitam, tambahkan tubuh. Melihat situasi saat ini, Xiaoyan tanpa ragu-ragu, menggigit sudut mulutnya tiba-tiba, mengarahkan jari telunjuknya ke langit, setetes darah merah tua berhamburan dari jari telunjuk dan langsung menetes ke jubah suci bermotif hitam itu. Tik-tok-tik, sebuah suara yang menggetarkan hati memenuhi udara, dan seketika jubah suci bermotif hitam itu, bagaikan jubah hitam, seakan ditarik oleh semacam tarikan khusus. Tubuh Xiaoyan melilit tubuhnya. Pada saat yang sama,
kekuatan Xiao Yan juga meroket dari 4-star fighting immortal. 5 bintang petarung abadi, 6 bintang berjuang abadi, ... Butuh beberapa napas untuk mencapai tahap awal 8-star fighting immortal sebelum perlahan berhenti. Dengan bantuan peningkatan hal-hal jahat, ia baru mencapai tahap awal Dosian bintang 8, dan ia masih merupakan kekuatan yang hambar. Dan bahkan jika kau mencapai Dosian bintang 8, lalu kenapa? Kekuatan Dosian bintang 8-ku yang bermartabat telah ada selama 100 tahun. Aku telah menguasai dan memahami kekuatan Dosian bintang 8, sehingga kemampuan bertarung yang kumiliki tidak sebanding dengan milikmu, bocah berbulu. Si badut lompat balok, bagaimanapun ia berayun, ia takkan mampu membalikkan langit, karena ia tetaplah si badut lompat balok. Fang Hao tersenyum, menatap Xiao Yan yang terbalut jubah hitam jahat, bagaikan dewa perang sungguhan. Tapi lalu kenapa? Itu hanya penampilan yang sia-sia, dan tidak bisa tidak menerima pukulan. Mungkin tidak, Xiao Yan tahu situasi saat ini, matanya menegang, dan dia mencibir. Karena apa yang dikatakan Fang Hao memang benar, bahkan sekarang dengan bantuan Xiao Senseng, kekuatannya telah meroket sementara ke tahap awal Dosian bintang 8. Namun, jika ia ingin menghadapi Fang Hao di tahap tengah Dosian bintang 8, selisihnya terlalu besar, baik dalam hal kekuatan tempur maupun kendali, tetaplah kekuatan keterampilan bertarung. Oleh karena itu, Xiao Yan tahu kelemahannya, tetapi Xiao Yan juga tahu kekuatannya. Karena Fang Hao lupa bahwa dia adalah penguasa api suci. Dan api suci yang sangat menakutkan itu bukan hanya 1, tetapi 3, atau bahkan 4. Di masa lalu, Xiao Yan memiliki banyak keraguan, dan dia tidak pernah benar-benar menyatu dengan api suci, dan bahkan tidak menampilkan keterampilan bertarung terkuat di bawah perpaduan semua api suci. Api suci, teratai api murka Buddha. Itulah dukungan terakhir dan terkuat Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan cukup percaya diri untuk menggunakan kekuatannya di tahap awal 8 bintang fighting immortal untuk melakukan penggabungan api suci, belum lagi Fang Hao di tahap tengah 8 bintang fighting immortal, bahkan jika dia adalah penguasa jiwali, dia masih memiliki cukup prestise. Perasaan menang, canda Fang Hao, menatap Xiao Yan yang tatapannya lesu. Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Setelah beberapa saat, cairan gelap itu mengembun, dan pakaian suci bercorak hitam itu terbentuk sempurna di belakang Xiao Yan seperti jubah. Di atasnya, terdapat kekuatan kegelapan yang tak terbatas, kekuatan kegelapan, penuh kejahatan, yang mengguncang jiwa. Kalau begitu, biar kau lihat, siapakah dewa petarung bintang 8 yang sebenarnya. Guntur, melihat senyum Xiao Yan yang memukau, Fang Hao melambaikan tangannya, dan tanah di pedalaman gurun tiba-tiba berubah drastis. Dalam sekejap, kekuatan guntur, seperti ular guntur, menyelimuti tubuhnya, seperti hantu sungguhan. Hakim Xiao Yan sedang mengawasi Xiao Yan, dan begitu Xiao Yan berubah, ia akan membuat keputusan akhir. Ditatap oleh orang sekuat itu, ditambah dengan menyebarnya fluktuasi yang mengerikan, rasa gelisah menyebar dari tubuh Xiao Yan, tetapi untungnya, isolasi pakaian suci bermotif hitam tidak terlalu memengaruhi Xiao Yan. Situasi ini terulang lagi. Ingatkan saat terakhir kali, seorang gadislah yang berkorban untukku. Xiao Yan menyentuh hatinya melalui jubah suci bermotif hitam, dan berkata lembut, dengan ketenangan dan kelegaan yang langka dalam suaranya. Tetapi anehnya, saat ini hati Seng Yan yang ditransformasikan oleh Mu Yingying tidak menunjukkan gejolak yang hebat, melainkan sangat tenang, persis seperti istri yang sangat tenang. Tidak peduli apa yang dilakukan suaminya, dia akan dengan senang hati mendukung dan menyemangatinya. Apakah kau juga percaya bahwa aku akan berhasil? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, terlepas dari betapa dahsyatnya serangan Fang Hao. Weng berdengung. Saat itu, jantungnya berdebar kencang, dan ia menanggapi Xiao Yan dengan garang, seolah-olah ia sedang membicarakan dukungan dan kepercayaan Xiao Yan yang tak terbatas. Senang bertemu denganmu, tapi aku tidak akan mati sampai aku membangkitkanmu. Jadi, ayo kita mulai. Dalam sekejap mata, pupil mata Xiao Yan membesar, dan semburan rasa percaya diri dari lubuk jiwanya meledak, bagaikan dewa. Apa-apaan orang ini? Fang Hao tentu saja sedang mempersiapkan serangan yang sangat kejam, tetapi melihat perilaku aneh Xiao Yan, ia menjadi waspada. Yan ada sebagai satu pada saat yang sama,
dan dialah yang ditunjuk dan dijaga oleh penguasa Jiwali, jadi Fang Hao layak mendapatkan perawatan serius. Segel jiwa petir. Melihat Xiaoyan berdiri tak bergerak di tengah gurun dengan aneh, bahkan ada napas aneh yang menguar, Fang Hao tak ragu. Guntur perak itu melekat di telapak tangannya seperti matahari terbenam. Seketika, jaring putih raksasa menyelimuti tubuhnya. Cakar-cakar tajam muncul di jaring petir putih itu, dan suara guntur yang menusuk bergema selama 9 hari. Jika serangan mengerikan seperti itu menimpa Xiaoyan, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Karena kau ingin aku melihat Dewa Petarung Bintang 8 yang asli, sebagai balasannya, aku juga akan menunjukkan kepadamu siapa pengendali api suci yang asli. Api, sebuah suara yang mengandung fluktuasi gila menembus langit dan menyebar langsung ke padang pasir. Apa yang terjadi? Api yang kuat dan ganas perlahan muncul. Fang Hao, yang telah mengerahkan serangan yang mengerikan, melihat ini, ekspresinya tertegun, dia tidak menyerang dengan gegabah dan menatap Xiaoyan. Berkat pakaian gelap, ki bertarung Xiaoyan telah mencapai tahap awal Dewa Bertarung Bintang 8. Pupil matanya yang gelap menatap Fang Hao, dan ia dapat merasakan jaring petir raksasa dan cakar petir di sekitar Fang Hao. Tak lama kemudian, Xiaoyan tiba-tiba memutuskan sesuatu, dan tangannya yang ramping dan pucat perlahan terulur dari balik jubah gelap. Orang ini, apa-apaan dia? Meskipun Black Dragon Lang cukup tangguh untuk menghadapi dua Dewa Petarung Bintang 8, melihat perilaku aneh Xiaoyan, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Tangan Xiaoyan seperti tangan wanita biasa. Hanya saja, ia tampak cantik dan tidak memiliki kekuatan. Namun, perilaku aneh ini membuat orang-orang kuat yang hadir merasa ada yang tidak beres. Hati api Tianyan. Shen Yanjing. Ia mengabaikan keraguan Fang Hao. Karena ia ingin melihatnya, biarkan saja ia optimis. Begitu suara itu jatuh, api kaki melonjak bak peri di tangan kiri dan kanan. Kristal api suci prismatik, yang mengandung kekuatan ilahi tertinggi, muncul bersamaan, bahkan setelah kemunculan api kaki ini di seluruh gurun. Ada rasa berat yang kuat, dan kehampaan itu terasa terbakar dan ilusi. Yan suci. Fang Hao tak kuasa menahan diri untuk menjilati wajahnya yang kering ketika melihat Xiaoyan dalam gerakan seperti itu. Api suci adalah benda suci tertinggi di dunia. Setelah mereka memenangkan pertempuran ini, Fang Hao juga akan memiliki api suci. Memikirkan hal ini, Fang Hao tak henti-hentinya tertawa muram. Kali ini, untungnya, ada kekuatan untuk membalikkan keadaan. Jadi, hati api Tianyan, gabungkan. Ia mengabaikan yang lain. Saat ini, Xiaoyan tampak terdiam di dunianya sendiri, perlahan-lahan menggabungkan api kaki dan kristal api suci. Pada saat itu, kekuatan api suci akan lenyap sepenuhnya. Dengan lantang, inilah kekuatan terkuat Shen Yan. Wajah hantu dan api jiwa, keluarlah untukku. Sesaat kemudian, tanpa ragu, tangannya gemetar, dan api kaki yang meraung seperti binatang buas langsung jatuh dari telapak tangannya dan menempel pada Xiaoyan. Kristal-kristal api bermunculan. Bagaimana mungkin, itu benar-benar wajah hantu dan api jiwa. Melihat api cian dan kristal api suci cian di telapak tangan Xiaoyan, ekspresi Fang Hao akhirnya berubah serakah. Api jiwa wajah hantu itu tak diragukan lagi lebih menarik bagi mereka daripada banyak hal lainnya. Gabungkan aku. Dengan dengusan dingin, api cian dan kristal api suci menyatu, dan keduanya juga melayang di tubuh Xiaoyan. Hanya kekuatan yang mengisinya, bahkan ekspresi Fang Hao pun berubah. Api abadi. Tanpa ragu, ekspresinya sangat serius. Api abu-abu dan kristal api suci muncul di langit, menyatu, dan langsung menempel di tubuh Xiaoyan. Penggabungan api suci dan kristal api suci adalah postur api suci yang terkuat. Hari ini, api kaki, cian, dan abu-abu telah berubah menjadi 3 binatang api berukuran 100 meter, mengguncang tubuh Xiaoyan dengan keras. Kekuatan yang terungkap secara tak terlihat mengubah kehampaan menjadi twisted, seolah-olah akan terbakar abis menjadi ketiadaan kapan saja. 3 api suci, harus kuakui, kaulah orang terkuat yang pernah kulihat, tapi sayang sekali semuanya sudah berakhir. Melihat sikap arogan Xiaoyan, Fang Hao tak berani menganggapnya enteng. Jaring petir raksasa dan cakar petir raksasa yang menyilaukan itu semakin terang, samar-samar memperlihatkan fluktuasi seon yang sangat kuat. Ini tidak cukup.
Xiaoyan meraung saat melihat aura suci yang keluar dari 3 api suci. Gululu, mengikuti auman Xiaoyan, genangan cairan biru-biru perlahan mengalir keluar dari jantung, dan akhirnya berubah menjadi sekelompok binatang api biru-biru yang terbakar dan bergetar hebat, berputar cepat di sekitar tubuh Xiaoyan. Namun, api suci biru-biru ini, kristal api suci, disimpan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, benda ini sangat penting. Setelah kristal api suci digabungkan oleh Xiaoyan, aku khawatir Mu Yingying tidak akan pernah mendapatkan cahaya matahari. 4 api suci, sungguh luar biasa, 4 api suci. Sepertinya penguasa jiwa Li telah salah paham. Melihat postur Xiaoyan yang kuat, tubuh Fang Hao dipenuhi garis-garis perak misterius. Dengan kemunculan benda ini, jaring guntur raksasa dan cakar guntur raksasa Fang Hao pun dipenuhi garis-garis yang sangat samar. Jelas, Xiaoyan, yang kini memiliki 4 api suci, telah membuat Fang Hao merasakan tekanan yang luar biasa. Apa-apaan orang ini? Ratusan elit di pedalaman gurun di bawah sana merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka sekarang dikelilingi oleh 4 api suci, dan bahkan memiliki kekuatan awal Dosian bintang 8 dalam waktu singkat. Xiaoyan memiliki kekuatan tertinggi untuk melenyapkan mereka semua. Pada saat ini, Xiaoyan seperti penguasa langit dan bumi, dunia menjadi pucat, jika 4 api suci disebarkan olehnya. Saya khawatir kekuatan para dewa akan sangat besar dan tidak ada yang dapat menandinginya.